Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Bitcoin News, pusat informasi yang keren dan cool. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya ingin bahas berita yang menarik yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi informasi yang membangun. Tapi sebelum saya lanjut, tolong pemirsa subscribe dan like dulu agar channel ini bisa terus menyiarkan informasi yang berguna bagi kita semua. Baik pemirsa, berita kali ini yang ingin saya bagikan adalah bahwa saat ini petugas pajak ini lagi ngos-ngosan untuk ngejar setoran pajak atau target pajak. Akhirnya mereka bekerjanya lebih keras lagi gitu untuk mendapatkan setoran pajak. Jadi bagi Anda pedagang di pinggir jalan atau pengusaha UMKM, di bawah UMKM lah ya, pedagang, toko, penjual jasa di pinggir jalan, siap-siap. Kalau sebelumnya Anda tidak bayar pajak, maka kali ini Anda akan dipaksa untuk membayar pajak. Sebenarnya kita harus dan wajib ya pemirsa membayar pajak. Kenapa? Karena ini penting demi pembangunan bangsa. Jadi jangan karena merasa saya orang bawah, saya wong cilik, jadi merasa tidak perlu membayar pajak, yang harusnya bayar pajak itu yang orang-orang kaya saja. Enggak. Semua orang harus membayar pajak sesuai dengan porsinya masing-masing. Mau dia wong cilik, mau dia wong gede, harus bayar pajak sesuai porsinya, sesuai pendapatannya. Tidak boleh tidak. Ini demi kemajuan pembangunan negara kita, bangsa kita, dan tanah air kita. Saya bacakan beritanya pemirsa. Dilansir oleh cnbcindonesia.com, siap door to door, warga ini yang bakal diincar petugas pajak. Jadi sepertinya petugas pajak ini akan ketuk pintu, entah itu pintu rumah atau pintu toko kita. Dia akan ketuk, tanya pajak nih, pajak mana? DJP atau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan turun gunung untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu caranya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat, terutama yang saat ini belum memiliki nomor pokok wajib pajak. Langkah DJP untuk mencari wajib pajak yang belum memiliki NPWP ke lapangan ini terutama tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE07 PJ 2020 tentang pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neo Maldrin Nur mengatakan yang melakukan pengawasan adalah kantor pelayanan pajak masing-masing wilayah, di mana pengumpulan data di lapangan akan dilakukan oleh petugas account representatif masing-masing KPP. Petugas ARKPP akan melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dengan 2 tahap, yakni tahap persiapan dan pelaksanaan. Saya skip aja ini. Setelah data terkumpul, maka dalam penyisirannya melihat aktivitas ekonomi ke toko-toko dan mencocokkan dengan data, melihat aktivitas ekonomi ke toko-toko ya. Jadi mereka ini akan melihat aktivitas di dalam toko itu dan mencocokkan dengan data yang dimilikinya, sehingga jika ada pertokoan atau unit yang melakukan usaha namun belum terdaftar, maka akan disarankan untuk mendaftar. Ini bahasanya sepertinya enak ini, disarankan ya, bukan dipaksa. Apabila berdasarkan data lapangan ternyata subjek pajak belum
ber-NPWP namun sudah ada objek pajak, maka akan diminta untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Berarti ini akan dipaksa ya pemirsa. Ini malah ada video nih, di Amerika juga diburu orang yang berpendapatan di atas 400.000 mungkin per tahun. Udah habis ini beritanya nih pemirsa. Jadi petugas pajak ini akan datang ke toko-toko. Saya pernah baca berita ya, di daerah Bandar Lampung itu ada bakso namanya bakso Sony. Seingat saya itu mereka ada masalah dengan pajak, dengan departemen pajak, petugas pajak, karena mereka, seingat saya itu di kasir itu harus ada kamera dan sistem pembayaran gitu ya, sistem pembayarannya itu harus terhubung dengan sistem bea cukai. Jadi sistem penerimaan uang di toko itu mungkin alat untuk bikin bon ini harus connect dengan sistem bea cukai, sehingga bea cukai tahu penghasilan berapa, untung berapa, dan berapa pajak yang harus dibayarkan. Jadi nggak bohong. Tapi yang saya baca beritanya waktu itu bahwa pemilik bakso itu mereka tidak mau menempatkan kamera di kasirnya, sehingga ditutup tokonya oleh petugas pajak. Jadi memang kita nggak bisa sering-sering kucing-kucingan dengan petugas ya pemirsa. Lebih baik kita jujur saja, ini pendapatan sekian, untungnya sekian. Kalau memang untung nggak ada, katakan nggak ada. Kalau untungnya banyak, ya katakan banyak. Berapa pajak yang harus dibayar, ya bayar saja. Memang kewajiban kita tinggal di negara Republik Indonesia ini, peraturan pajak ada, kita ikuti. Toh kita juga yang ikut menikmati pembangunan dari pajak ini, ya kan? Kalau jalannya mulus, kan kita yang menikmati jalannya. Kalau pembangunan lampu terang di jalan, kan kita yang menikmati. Jadi jangan kita berharap saja atau bahkan hanya bisa menyalahkan pemerintah saja. Wah, ini kadang-kadang begini ya pemirsa, sering kita lihat itu jalan rusak. Ketika hujan itu jalan rusak, nggak bisa dilalui, marah-marah nih, mana pemerintah, seperti nggak ada pemerintah. Ini jangan-jangan pemerintah nih, uang jalan ini, uang pembangunan ini dikorupsi saja. Kita memaki-maki pemerintah, padahal kita sendiri belum tentu benar, gitu loh. Sudahkah Anda membayar pajak sebelum Anda memaki-maki pemerintah, gitu loh. Jangan hanya bisanya memaki-maki saja, bayar dulu pajak. Jalankan kewajiban, baru kita bisa tanyakan apakah pembangunan sudah dijalankan oleh pemerintah atau belum. Kalau belum, ya mungkin kita bisa ketok pintu pemerintah ya, mana uang pembangunan, kenapa jalan saya belum dibangun sedangkan saya sudah bayar pajak. Mudah-mudahan yang wajib membayar pajak bisa membayar pajak yang benar, dan uang pajak pun mudah-mudahan tidak diselewengkan oleh pemerintah. Dan yang pasti mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi berguna bagi kita semua. Dan jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Silahkan komen. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.